Oke, baik, izin saya mewakili tim juri desain pengalaman pengguna. Saya Danang Sulistiwakusuma dari Telkom University. Kemudian juri yang lainnya ada Pak Paskal Susena dari Indosat Koredo dan juga Pak Sony Nipsu dari tema untuk desain pengalaman pengguna tahun ini adalah perancangan pengalaman pengguna menuju masyarakat cerdas yang berdampak, inklusif dan berkelanjutan. Oke, jadi pengalaman pengguna ini nanti memang fokus pada kenyamanan dan kemudahan yang untuk merancang antarmuka dan interaksi produk digital yang berorientasi menyeluruh pada pengguna. Jadi ini bisa berupa produk ataupun layanan. Kemudian penekanannya adalah pada penggunaan metodologi yang berbasis UCD yang berkualitas. Jadi ini cukup banyak ya, silakan dieksplorasi. Kemudian kami juga menekankan adanya inovasi karya. Di sini ada poin juga di penilaian mewajibkan kebaruan gagasan dan eksekusi. Dan inovasi adalah syarat mutlak, bukan sekadar nilai tambah. Jadi ini tolong juga bisa di-highlight inovasinya apa. Dan kemudian tadi tema perancangan pengalaman pengguna menuju masyarakat cerdas yang berdampak dan inklusif dan berkelanjutan. Dan di dalam dokumen nanti juga wajib memetakan solusi desain ini ke dalam salah satu atau lebih SDG beserta target indikatornya. Dan kalau kita lihat dari aspek penting dalam perancangan ini, yang pertama tadi sudah disebut menggunakan metode desain pengalaman pengguna, ya. Jadi bisa kualitatif, kuantitatif, atau mixed method itu juga dijelaskan dan itu nanti diikuti dan didetailkan. Kemudian juga kita memperbolehkan memanfaatkan tools-tools proses ya, AI, berbasis AI gitu kan ya, dan namun ini harus sesuai gitu kan ya dengan metodologi UCD. Kemudian secara keterlibatan pengguna di sini juga kita masih mengacu pada desain pengalaman pengguna berbasis user atau UCD, maka di sini juga melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan dalam penelitian, dalam user research, dalam desain, dan juga dalam pengujian atau evaluasinya. Selanjutnya juga kita desainnya itu iteratif, ya. Jadi nanti tolong didetailkan untuk proposal ini minimal 2 iterasi, dan nanti kalau maju ke final maka kita juga masih mewajibkan adanya 1 iterasi lagi untuk babak final. Dan kita juga berharap gitu ya, bagian dari inovasi ini bisa dengan mengeksplorasi teknologi, walaupun kita memang fokusnya pada desain UX ya. Jadi juga bisa nanti desainnya itu berbasis atau terkonek dengan mobile atau web maupun emerging teknologi lainnya ya, kayak AI, AR gitu ya, kemudian virtual reality, augmented reality, metaverse, IoT atau blockchain gitu ya, dan mulai banyak penggunaan emerging teknologi ini di dalam integrasi dengan desain UX. Nah, tadi terkait dengan proses dan keterlibatan desain, jadi tadi ya untuk babak penyisian ini minimal 2 kali iterasi, jadi kalau 3 iterasi juga diperbolehkan, artinya ini juga ditulis di dalam proposalnya, dan juga nanti ada retrospektifnya gitu ya, pembelajaran dan perbaikannya apa itu juga harus ditulis. Nanti kalau mau ke babak final, maka hasil dari ataupun proses yang dari babak penyisian ini juga dimasukkan di dalam babak final, namun kita meminta minimal ada 1 kali iterasi lanjutnya. Dan di sini seperti biasa di dalam UCD, User Center Design, maka dalam tahapan-tahapan ini juga nanti harus dicantumkan keterlibatan pemangkunya seperti apa. Oh ya, di dalam proposal ini kita malah menyarankan ya, dan ini adalah lomba karya, artinya bagus-bagusan itu bisa working in progress. Jadi jangan mulai dari nol, karena termasuk kriteria lomba yang cukup banyak peminatnya. Babak penyisian ini berkas pada babak penyisian berupa working in progress. Jadi untuk proposal kita membatasi
maksimal 30 halaman. 30 halaman itu udah termasuk cover, udah termasuk halaman paling belakang ya. Jadi tidak boleh dari 30 halaman. Dan di sini sudah ada poin-poin dan semua yang ada di dalam materi ini ada di dalam panduan. Jadi yang dipersiapkan untuk diupload di yang wajib itu adalah proposal, kemudian juga poster, kemudian juga ada klip video yang dimasukkan dalam YouTube. Pastikan videonya benar ya, karena kita juga pernah mendapatkan link yang aktif, dan boleh private tapi boleh bisa di-share ke kami. Nah, ini berkas-berkas yang diunggah ada surat pernyataan, proposal, poster, video klip, dan deliverables lainnya. Oke, seperti itu. Babak final. Di babak final, laporan akhir dan makalah. Jadi silahkan mengembangkan, melengkapi laporan proposal menjadi laporan akhir. Namun di sini juga ada tambahan membuat makalah, gitu ya. Makalah template-nya itu kali conference, seperti itu. Jadi laporan akhir ini adalah lanjutan proposal dengan sorotan, perubahan, dan refleksi, termasuk juga ada pengujian. Dan maksimal jika dilakukan pemeriksaan identikit atau pemeriksaan plagiarisme, ini simulasitasnya 25%. Dan di babak final, prototipenya di sini sudah high fidelity ya, tingkat tinggi. Kemudian nanti juga disiapkan presentasi paparan, termasuk juga videonya juga direkam di YouTube, gitu ya, seperti itu. Dan seperti biasa juga ada poster dan video profile. Nah, ini ada beberapa poin ya, seperti itu. Nah, bobot penilaian kompetisi seperti tadi disampaikan ini standar ya, dan di sini tadi juga kami menekankan innovation design itu poinnya 30%, maka ini di dalam proposal harus di highlight secara jelas dan memudahkan kami untuk menilai ya. Untuk desain 30, kemudian identifikasi permasalahan ya, jadi juga tolong hati-hati dengan identifikasi permasalahan, gunakan data-data pendukung untuk memperkuat masalah seperti itu. Kemudian ini yang komunikasi ataupun penulisan gitu ya, termasuk juga poster, video presentasi, itu juga punya poin yang cukup tinggi. Babak final gitu ya, kita sederhanakan, laporan akhir 40%, prototip 3%, presentasi dan tanya jawab 30%. Dan ini ketentuan khusus ya dan legalitas. Jadi untuk karya yang berupa pengembangan, ini wajib menjelaskan riwayat lomba sebelumnya dan rincian pembangunan versi desain secara tajam. Kurang lebih harus ada pembaruan dari karya yang sebelumnya sekitar minimal 50%. Nah, kemudian juga boleh dimungkinkan. Jangan lupa juga untuk hak cipta HKI dan juga deklarasi penggunaan tools AI yang sesuai standar akademik penelitian, ini juga harus dicantumkan. Oke, ini saya bikin slide-nya di generate juga gitu ya. Nah, ini saya contoh deklarasi seperti itu, tapi kurang lebih isinya sudah saya periksa dan sesuai dengan panduan. Baik, kurang lebih seperti itu kemudian yang bisa saya share dan sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, izin